sejoli terekam kamera pengawas saat sedang melakukan aksinya mencuri kotak amal masjid di Batang, Jawa Tengah. Sebelas satpam Rumah Sakit Karyadi Semarang diamankan polisi setelah menganiaya seorang pencuri handphone hingga tewas. Konser amal digelar bersama New Palapa untuk menggalang dana penanganan angka stunting di Kendal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diduga aniaya seorang pencuri di rumah sakit, 11 security Rumah Sakit Karyadi Semarang ditangkap unit Resmob Polrestabes Semarang. Pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan orang meninggal karena terjatuh. Namun setelah dilakukan penyelidikan diketahui korban meninggal akibat dianiaya. Sebelas security Rumah Sakit Karyadi Semarang ini digelandang ke Mapolrestabes Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasalnya 11 security yang bertugas mengamankan rumah sakit diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian telepon genggam milik seorang pengunjung. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh 11 security itu bermula adanya laporan tindak pencurian oleh salah satu pengunjung rumah sakit dan menyerahkan ke seorang laki-laki yang diduga mencuri handphone. Oleh petugas keamanan rumah sakit, laki-laki dengan ciri-ciri tubuh gempal dan memiliki tato di lengan kanan dan kiri diamankan di pos keamanan rumah sakit. Korban yang tidak mau menjawab saat dilakukan interogasi terkait adanya laporan pencurian handphone membuat geram sejumlah petugas keamanan rumah sakit hingga berujung penganiayaan. Mas, kenapa harus dipukuli, Mas? Ya karena pelakunya ketika kita kita tanya dengan baik-baik, dia hanya diam gitu. Enggak diantar ke kantor polisi? Kita harus menanyakan identitas dulu. Tidak harus dipukuli ya? Yap. Kan tidak harus dipukuli ya? Tidak juga. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengaku 11 security yang melakukan penganiayaan itu sebelumnya melaporkan adanya orang meninggal karena terjatuh. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, didapati adanya sejumlah luka lebam di tubuh korban. Melihat adanya kejanggalan tersebut, unit Resmob kemudian melakukan pelacakan dan pemeriksaan untuk menangkap 11 security yang melakukan penganiayaan. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan luar, kemudian kita duga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan dari unit Resmob Polrestabes Semarang, dan kemudian akhirnya kita buatkan suatu laporan polisi di mana dilaporkan mengenai terjadinya pengeroyokan. Belum teridentifikasinya korban penganiayaan itu, pihak Polrestabes mengimbau jika masyarakat mengetahui ciri-ciri korban dengan tinggi 160 cm, kulit sawo matang, lengan kanan kiri bertato dengan tulisan Mapendos untuk bisa mendatangi Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pencurian kotak amal di masjid kembali terjadi. Sepasang pria dan wanita dengan menggunakan minibus bekerja sama mencuri kotak amal di sebuah masjid dan terekam kamera pengawas CCTV. Selain itu, aksi yang dilakukan tengah malam tersebut, para petugas juga menemukan 3 kotak amal dari masjid lainnya yang diduga kuat pelakunya sama dengan yang terekam CCTV. Kotak amal yang seharusnya diisi uang sedekah dari para dermawan atau dijadikan tempat beribadah dan ladang beramal malah dibobol oleh pencuri dengan menggunakan kendaraan pribadi. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Falah di Desa Wates Alit Batak terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman yang ada, pelaku berjumlah 2 orang, yakni seorang pria dan seorang wanita dengan mengendarai sebuah minibus. Dari rekaman yang ada, aksi kedua pelaku berlangsung pada pukul 2 dini hari. Aksi pencurian ini diketahui oleh pihak pengurus masjid saat hendak sholat subuh berjamaah. Setelah membuka rekaman kamera pengawas, diketahui kotak amal masjid dicuri oleh orang tak dikenal.
Namun kotak amal masjid akhirnya ditemukan oleh warga pada esok hari dengan kondisi sudah tak berisi. Saya itu dari saya sini mau buka itu apa pintu untuk sholat subuh ya. Terus saya lewat sebelah selatan masjid, nggak tahu. Baru saya masuk ke masjid, itu yang muadzin datang, Pak Zainal Abidin. Itu Tomono nemui saya, bilang, kok kotak masjid nggak ada, ya apa diperbaiki? Coba saya lihat, ternyata saya lihat tidak ada. Sementara itu polisi yang mendapat informasi dari pengurus Masjid Al-Falah langsung melakukan olah TKP dan mendalami rekaman CCTV yang ada. Selain itu polisi juga menemukan 3 buah kotak amal dari masjid lainnya dengan dugaan kuat dilakukan oleh pelaku yang sama. Pada dini hari tadi itu jam 2 pagi ada laporan dari warga masyarakat bahwa di Masjid Al-Falah kotak amalnya hilang. Namun setelah kita lakukan pengecekan ternyata benar. Kemudian juga kita karena dini hari kita lakukan patroli, kemudian pagi-pagi pun kita juga dapat laporan di warga masyarakat bahwa di Desa Kalipocang Wetan juga ditemukan 3 kotak amal ini, namun kita tidak tahu ini milik masjid mana, kita tidak tahu, masih kita carikan informasi, kita lakukan penyelidikan. Dimungkinkan pelakunya sama karena berdekatan dengan TKP Masjid Bela Watasalid. Nah, mungkin untuk kendaraan, identitas kendaraan sudah kita identifikasi, kali ini masih dilakukan pengejaran dan lidik dari Pusat Polres Batang. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas pelaku untuk selanjutnya dilakukan pengejaran. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kabupaten Pati akan menjadi tuan rumah Praporprov Cabur Taekwondo yang akan digelar pada akhir Agustus nanti. Lapangan tenis indoor Kompleks Stadion Joyokusumo akan menjadi venue bagi pertandingan Taekwondo Praporprov Jawa Tengah. Penambahan fasilitas tertentu menjadi catatan untuk dapat diselesaikan. Kabupaten Pati akan menjadi tuan rumah Praporprov Jawa Tengah Cabur Taekwondo. Praporprov Cabur Taekwondo nantinya akan digelar pada 26 hingga 28 Agustus mendatang. Lapangan tenis indoor Kompleks Stadion Joyokusumo terpilih menjadi venue. Terpilihnya lapangan tenis indoor yang berada di Kompleks Stadion Joyokusumo Pati ini setelah dilakukan survei oleh Pemprov Taekwondo Indonesia Jawa Tengah pada minggu lalu. Lapangan tenis indoor Kompleks Stadion Joyokusumo dinilai memenuhi standar untuk menggelar pertandingan taekwondo, namun pihak Pemprov memberi catatan agar ada penambahan berupa toilet dan juga peningkatan kebersihan. Sementara yang kita sampaikan ke panitia lokal di sini ada yang kita butuhkan seperti toilet portable, terus kebersihan ya kita harus minta diperhatikan supaya nanti juga semua yang datang dari daerah-daerah lain itu nyaman sampai sini. Dan ini untuk lokasi yang ditunjuk di GOR tenis ya, tenis indoor ini saya kira sudah cukup memenuhi syarat. Sementara itu Wakil Ketua KONI Pati mengaku pihaknya siap menambal kekurangan yang ada. Nantinya pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati untuk menambah toilet portable. Nanti kan saling backup Gimpor-Apar sama KONI untuk kekurangan-kekurangan. Makanya untuk dia verifikasi ke sini, kekurangan ini kita sudah tahu, itu yang perlu nanti kita benahi. Seperti diketahui, Praporprov Cabur Taekwondo ini akan diikuti 35 kontingen kabupaten kota se-Jawa Tengah. Mereka bertarung di 20 kelas yang terdiri dari 16 kyorugi putra-putri dan juga POMS-POMSE, ada 4 putra-putri single dan beregu. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebanyak 16 anak pramuka asal Kabupaten Pati dipersiapkan untuk memberangkatkan Jambore Nasional di Jakarta pada 14 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kabupaten Pati akan berangkat 10 Agustus 2022, sedangkan kontingen Jawa Tengah akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah pada 4 Agustus mendatang. Sebanyak 16 anak pramuka Kabupaten Pati disiapkan untuk diberangkatkan Jambore Nasional di Jakarta. Jambore Nasional sendiri akan dilaksanakan pada 14 sampai dengan 21 Agustus mendatang. Sebelumnya sebanyak 16 anak pramuka Garuda tingkat penggalang dilantik secara langsung oleh Ketua Pramuka Kuarcap Pati, Kakak Sugiono, bertempat di Sanggar Kuarcap pada Jumat lalu. Setelah itu mereka akan mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Dijadwalkan kontingen kabupaten akan berangkat 10 Agustus mendatang. Sedangkan kontingen Jawa Tengah akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku Kamabida pada 4 Agustus mendatang. Alhamdulillah kita sudah siap lah, 90% kita sudah siap. Pakaian sudah kita siapkan, kemudian pembekalan sudah kita adakan setiap malam minggu perkemahan, setiap Senin, Jumat, Sabtu, kemudian malam minggu juga. Ini kita bekali sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan oleh Kuarnas. Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan kontingen Pati sudah siap 90% untuk mengikuti Jambore Nasional. Hal tersebut meliputi kelengkapan pakaian dan pembekalan materi sesuai juklak dan juknis. Disinggung terkait, ia menjelaskan bahwa targetnya kontingen Pati bisa meraih predikat terfavorit pada Jambore Nasional di Jakarta pada 14 sampai 21 Agustus mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kendal, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kendal menggelar konser amal penggalangan stunting, menghadirkan artis dari New Palapa, Surabaya. Nantinya hasil penjualan tiket masuk akan disumbangkan untuk menangani stunting di Kendal. Dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Kendal, KNPI Kendal menggelar konser musik dangdut bersama New Palapa di Stadion Utama Kendal. Ribuan penggemar New Palapa dari berbagai wilayah baik dari Kendal, Batang, Pemalang, Wonosobo, Semarang, dan sekitarnya memadati arena Stadion Utama Kendal. Ketua KNPI Kabupaten Kendal Gus Parno mengatakan, konser amal ini dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan bantuan menekan angka stunting di Kabupaten Kendal. Saat ini angka stunting di Kabupaten Kendal cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sebagai wujud peduli pada warga Kendal, diadakan penggalangan dana melalui konser amal dangdut bersama New Palapa. Amal untuk membantu anak-anak yang kena stunting, yaitu kurang gizi. Makanya itu supaya Kendal sehat, nyaman, Kendal aman, Kendal handal. Amin, Allahumma, amin. KNPI. Terima kasih. Sementara Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki sangat mengapresiasi atas kegiatan konser amal yang dilakukan oleh KNPI Kendal. Sebagai pemuda sudah semestinya bisa memberi contoh dan memberikan solusi pada masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan. Kita bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan nonton bareng Palapa, konser Palapa dalam rangka kegiatan amal stunting di Kabupaten Kendal. Dipaparkan dukungan perangkat daerah terhadap program kegiatan penanganan stunting pada tahun 2022. Yang pertama ada 29 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar 20,4 miliar yang bersumber dari APBD. Mampu menambahkan sebenarnya secara kasat mata, penanganan stunting cukup mudah dan murah.
Karena makanan bergizi itu bukan hal yang mahal seperti kacang hijau, jagung, dan juga susu. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.